Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan dari saya di rumah kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang mendengarkan media pembelajaran berbasis jarak jauh. Pertemuan kita kali ini membahas tentang fardu kifayah terhadap jenazah. Ada 5 hal yang tergesa-gesaan itu dilakukan serta dianjurkan dalam Islam. Pada dasarnya ketergesa-gesaan itu dikatakan adalah perbuatan dari setan, kecuali yang 5 ini. Apa saja? Yang pertama, merawat dan menyelenggarakan jenazah, itulah fardu kifayah jenazah. Yang kedua, menyajikan makanan ketika ada tamu. Yang ketiga, menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Yang keempat, melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Dan yang kelima, segera bertaubat jika berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Merawat dan menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Apabila telah ada seorang atau beberapa kelompok orang yang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah sudah kewajiban orang lain untuk melaksanakannya. Itu merupakan definisi dari fardu kifayah. Hal-hal yang dilakukan ketika jenazah barusan meninggal. Jadi sebelum menuju kepada fardu kifayah jenazah, ada beberapa yang harus dilakukan ketika jenazah barusan meninggal, atau proses sebelum dilakukan memandikan. Yang pertama, ahlul bait atau ahlul musibah membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh jenazah. Hal ini dilakukan agar jenazah tidak kaku ketika proses dikafani, kemudian proses dibuka bajunya. Jadi mencegah kaku, hendaknya baju yang melekat dalam tubuhnya itu ditanggal. Yang kedua, meletakkan posisi bagian-bagian tubuh seperti keadaan sholat. Contohnya, tangan disedekap, yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Berbaring tegak, jadi tidak miring, karena kalau sudah kaku, itu susah untuk dibentuk kembali. Kemudian yang ketiga, meletakkan di bagian yang tinggi, dikarenakan agar tidak dihalangi atau dilangkai orang-orang yang berlalu lalang ketika ada takziah. Yang keempat, mengikat bagian tangan seperti saya bilang tadi, dan 2 jempol kaki itu ditemukan dan diikat. Kenapa? Karena dalam posisi telanjang, angin dari bagian tangan kaki ini akan masuk ke dalam perut melalui lubang dubur dan akan menyebabkan kembungnya perut di bagian. Baik, kita lanjut kepada urutan perlakuan orang kepada jenazah. Pertama, memandikan. Proses memandikan jenazah dilakukan oleh muhrimnya atau dilakukan dengan kondisi tertutup. Siapapun yang memandikannya diharapkan tidak memaparkan hal-hal buruk atau aib terhadap jenazah. Dalam proses memandikannya hendaknya dimandikan dengan air bersih, air sabun, dan air yang dicampur dengan mewangi-wangian seperti kapur barus dan wangian yang lain yang tidak beralkohol. Sebab hadis Rasulullah SAW yang dibaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salah seorang putri Nabi SAW meninggal, yaitu Zainab. Maka beliau keluar dan bersabda, kata Rasulullah, mandikanlah ia 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu, dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhir dari air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau, kemudian berikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1258 dan Muslim nomor 939. Posisi mandikan mayit hendaknya menghadap kiblat dengan air yang mengalir. Hadis ini mengibaratkan bahwa Rasulullah tidak memandikan Zainab, yaitu seorang putri Nabi Muhammad SAW. Dia yang mandikan adalah muhrimnya, kemudian
Kemudian kalau laki-laki mandikan laki-laki, perempuan yang mandikan perempuan. Dengan air, disediakan air sabun, air bersih, dan air wangi-wangian. Prosesnya adalah memandikan yang terlebih dahulu seperti berwudukkan. Kemudian bagian-bagian yang dilulukan adalah bagian yang sebelah kanan. Kemudian dilulukan dengan bagian sebelah kiri. Setelah bagian sebelah kanan selesai dan sebelah kiri selesai, bagian depan juga selesai, si mayit dimiringkan ke kanan dan ke kiri untuk ditekan mulutnya agar sisa-sisa kotoran dari najis beratnya keluar atau kotoran dari tubuhnya keluar. Kemudian itu diistinjakan, dibersihkan dan diberikan wangian. Setelah dimandikan, diambilkan air wudhu atau diwudukkan pipanya. Makanya orang yang tidak muhrimnya tidak dibenarkan untuk mencium jenazah. Yang kedua, yaitu mengkafani. Setelah jenazah selesai dimandikan, kewajiban berikutnya adalah mengkafani. Hukum mengkafani jenazah sama dengan hukum memandikan jenazah, yaitu fardu kifayah. Selain membahas cara mengkafani jenazah, ada beberapa hal yang harus kita berkaitan dengan kafan jenazah yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, kain kafan didapat dari mana? Jenis kain kafannya harus digunakan mengkafannya bagaimana? Mengapa kain kafan warna putih? Berapa lembar jumlah kain kafan untuk mayit? Untuk pembahasan pertama, mari kita bahas kain kafan didapatkan dari mana. Kain kafan didapatkan dari mana? Setelah jenazah dimandikan, maka kewajiban berikutnya adalah mengkafaninya. Dari manakah kain kafan itu didapatkan? Jawabnya adalah sebagai berikut. Jika yang meninggal suami, maka wajib diambilkan dari harta bendanya sebelum dibagi ke warisnya dan untuk melunasi hutangnya. Jika yang meninggal istri atau anak, maka diambil dari harta suami atau bapaknya atau anak-anaknya. Jika yang meninggal seorang fakir, miskin atau menjadi tanggung orang lain dan hartanya sendiri tidak mencukupi untuk memberikan kain kafan, maka orang yang menanggung dan keluarga dekatnya yang berkewajiban memberikan kain kafan. Jika orang yang menanggung dan keluarga dekatnya tidak mampu memberikan kafan, maka kewajiban itu dibebankan kepada orang lain. Apabila di antara mereka tidak ada yang mampu sama sekali, maka diambilkanlah dari Baitul Mal. Jika Baitul Mal juga tidak ada seperti di kalangan kita tadi, maka boleh diambilkan dari kas masjid, hasil pengumpulan dari jemaah Jumat atau yang lain. Kemudian jenis kain kafan yang digunakan untuk berkafannya bagaimana? Mengkafani jenazah harus menggunakan kain yang bagus, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kafanahu ahadukum akhahu falyuhsin kafana. Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka kafanilah dia dengan kain yang bagus. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Hadis di atas menganjurkan kepada kita apabila kita mengkafani jenazah, maka harus menggunakan kain yang bagus. Dalam menentukan ukuran bagus ini, kita harus berpegang kepada penjelasan ulama. Dan ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kain kafan yang bagus adalah yang memiliki ciri-ciri. Pertama, kainnya bersih, bisa menutup seluruh anggota tubuh. Artinya bukan kain yang tenunannya jarang atau tipis, tapi yang tenunannya rapat sehingga mampu menutupi tubuh. Kemudian jenis kainnya adalah kain yang biasa dipakai oleh jenazah ketika masih hidup. Adapun mengenai ketipisan dan ketebalannya, maka jenazah perempuan disunahkan menggunakan kain kafan yang lebih tebal dibandingkan kain kafan jenazah. Adapun mengenai warnanya, disunahkan menggunakan kain kafan yang berwarna putih polos, tidak bermotif. Mengapa dengan warna putih? Kain kafan putih untuk jenazah berwarna putih untuk jenazah karena syariat Islam memang memerintahkan hal itu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian berwarna putih, sebab warna putih adalah bagian pakaian terbaik kalian, dan kafankanlah orang yang meninggal dengan kain kafan berwarna putih. Diriwayatkan Abu Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Cara mengkafani jenazah, sebelum jenazah dikafani, hendaknya kain kafan yang akan digunakan disisihkan terlebih dahulu. Disiapkan terlebih dahulu, bisa 1, 3, atau 5 lembar atau lapis. Kemudian ditaburi minyak khusus untuk mayat atau yang disebut dengan kayu gaharu.
kayu cendana, atau sejenisnya, sehingga baunya melekat pada kain kafan tersebut. Jumlah kain kafan digunakan tergantung kondisi jenazah. Jika ia tergolong mampu, maka ia lebih utama adalah 3 atau 5 lembar. Sedangkan jika jenazah tergolong tidak mampu atau memiliki tanggungan utang, maka cukup dikafan dengan 1 lembar kain kafan saja. Apabila jenazah menjadi tanggungan orang lain, maka yang menanggunglah yang berhak menentukan berapa lembar yang harus dikafan. Apabila jenazah hanya mempunyai 1 lembar kain yang tidak cukup menutupi seluruh tubuh, maka yang harus diutamakan adalah mengkafani dengan kain yang dapat menutup auratnya. Bila ada seorang yang memberi kain kafan yang dapat menutup semua anggota tubuhnya maksudnya, berapapun jumlahnya, ahli waris dapat menerima pemberian itu. Oke, ya. Cara mengkafaninya, hendaknya menidurkan jenazah di atas dipan atau keranda yang telah disediakan dengan memujurkannya sebagai ketika sakit dan dimandikan. Kepala di arah utara dan kaki di arah selatan. Semua anggota tubuh yang berlubang, dubur, hidung, telinga, disumbat dengan kapas atau kain halus. Utamanya adalah lubang dubur, kecuali mulut, karena mulut sudah diikat dengan kain dari dagu sampai kepala. Lembaran kain kafan yang utama dilipatkan kepada si mayit sambil mengambil kain handuk yang menutup auratnya. Jadi begitu handuknya diambil, langsung dikafani dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Lipatkan lembaran kedua dan seterusnya. Setiap lipatan atau lembar dilebihkan ke bawah kaki dan ke atas kepala untuk diutas dengan tali atau dibuat pocong. Kelebihan dari kepala lebih banyak daripada kaki. Setiap lipatan atau lembar kain kafan ditaburi minyak untuk mayar atau hanut dan kapur barus agar kain kafan itu tidak rusak. Setelah selesai semua lembaran atau lapis, maka diikat dengan seutas tali yang dibuat dari kain itu sendiri agar tidak gampang terbuka. Itu sampai sini untuk mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Jenazah setelah dimandikan dan dikafani berhak mensolatinya, tetapi ada yang paling berhak untuk mensolatkan jenazah tersebut. Yang pertama, orang baru diwasiatkan dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin agama. Yang ketiga, orang tua dari si mayit, anak si mayit, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Tata cara jenazah perempuan dan laki-laki seperti yang disinggung dari tadi, ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan di laki-laki pun tentang sholatnya. Kita akan membahasnya persatu ya. Untuk perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusarnya atau lubang pusarnya. Sedangkan makmum berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan. Dengan jumlah saf kalau bisa ganjil. Dengan melakukan sholat jenazah dengan benar, maka kita akan memiliki faedah yang sama. Untuk jenazah laki-laki, tata cara jenazah laki-laki sedikit berbeda dengan cara sholat perempuan. Jika pada jenazah perempuan, imam berada sendiri dalam lubang pusarnya, maka laki-laki di posisi imam berada sejajar dengan kepalanya. Mensolatkan jenazah di masjid adalah yang diutamakan. Jika masjid jauh, bolehkan di rumah. Bacaan sholat perempuan. Usolli al-hajihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ada 5 takbir, takbir 4 takbir. Takbir pertama surah Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga membaca Allahumma firlahu warhamhu. Kalau dia laki-laki, perempuan Allahumma firlahu warhamhu. Kemudian takbir terakhir adalah baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa la tahrimna ajrahu wa la tahsina ba'dahu. Jadi saya ulangin. Kemudian takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat, ketiga Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Sampai di situ cukup. Yang keempat adalah Allah la tahrimna ajraha. Kalau perempuan, Allah la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Untuk laki-laki. Kemudian menguburkan. Tata cara menguburkan pertama adalah memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang buas, memakan bangkai. Kemudian
meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu sebagai penyangga. Tegakkan miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata atau posisi mendatar untuk menahan timbunan sehingga tidak langsung. Bisa dikasih papan atau segala macam. Meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari kaki kubur atau posisi selatan jika di Indonesia. Letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu, jadi di belakang biar nggak dia tergelincir. Ketika memasukkan jenazah ke ruang kubur dan meletakkan, dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi, dengan nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan lubang, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetujui istri mereka pada malam sebelumnya. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menunggu masukkannya 3 kali di arah kepala mayit, kemudian baru timbul tanah ke secara otomatis. Terakhir, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Itu tergantung kepada hasil mayit. Demikian proses fardu kifayah terhadap mayit. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikannya. Alangkah bagusnya Anda share dan like serta subscribe dengan mengklik tombol lonceng yang ada. Ketika Anda men-share ini, mungkin Anda sudah melakukan syariah tidak secara langsung. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kebenaran hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.